Visi saya hari ini yaitu saya ingin membangun sebuah ekosistem. Nah, ekosistem di mana perempuan Papua itu bisa belajar, bisa berdaya dan bisa memimpin tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budayanya. Oke. Saatnya Anda ikuti podcast Pamara. Mace bicara bersama RRI Nabire. Halo pemirsa RRI dan di mana saja Anda berada, senang sekali podcast Pamara Baca Bicara kembali hadir ya di hari ini. Dan senang sekali juga saya Suci Rahmadani kembali menyapa Anda di podcast Pamara kali ini. Di podcast kali ini pemirsa kita membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang cerita perempuan Papua menenun kesetaraan untuk pembangunan. Mungkin ini kalau Anda sering nonton podcast Pamara ini suasananya agak berbeda ya, karena hari ini pemirsa kita nih syutingnya di Cafe Gemini. Dan berbicara mengenai topik kita di hari ini yaitu cerita perempuan Papua menenun kesetaraan untuk pembangunan. Kita tahu sendiri ya pemirsa bahwa memang peran perempuan ini sangat penting sekali, khususnya perempuan Papua dalam mendorong perubahan sosial, politik dan juga pembangunan yang lebih inklusif dan juga bermartabat. Karena kita tahu bahwa perempuan ini tugasnya bukan hanya di rumah tangga tapi juga di ruang publik dalam menenun perdamaian dan membangun masa depan daerah. Tentu saja pemirsa, hari ini saya tidak sendiri. Saya perkenalkan tamu kita di hari ini. Yang pertama ada Kakak Stella Teresia Misiro selaku anggota DPR Provinsi Papua Tengah, jalur pengangkatan Otsus daerah, pengangkatan Kabupaten Nabire. Halo Kak Stella, saya panggilnya Kak ya? Halo, ya. Halo pemirsa semuanya, salam kasih, senang sekali saya bisa dapat diundang di podcast hari ini, di mana mewakili salah satu perempuan Papua yang diberi kesempatan lebih untuk berbicara di kursi parlemen, di mana di DPR Provinsi Papua Tengah, berbicara dari darat, dari pesisir, bahkan di daratan dan sampai di daerah pegunungan, di mana kita di Papua Tengah memiliki kompleksitas dari daerah kita. Harapannya pembicaraan kita sepanjang hari ini akan menghasilkan sesuatu yang menarik. Tentu saja. Lalu kedua ada bintang tamu kita di hari ini, saya sapa ada Kakak Kristi Wela Violeta Saroy selaku Ketua Yayasan Siena Ahoro Papua atau SAPA. Halo Kak. Halo. Kristi. Panggilannya Wela. Kak Wela berarti. Iya, Wela. Halo, gimana kabarnya hari ini Kak? Sangat-sangat baik, terima kasih. Boleh disapa halo pemirsa semua, terima kasih sudah mengundang kami. Saya sendiri Wela dari Yayasan Siena Ahoro Papua. Kebetulan yayasan ini yayasan anak asli Nabire, anak asli dari Nabire sendiri Papua Tengah, dan kami bergerak di bidang sosial, pendidikan, ekonomi. Dan hari ini kami berterima kasih karena mau mengundang kami di sini untuk berbicara tentang pembangunan, terlebih pembangunan perempuan Papua. Terima kasih juga kakak berdua sudah hadir ya dalam podcast Pamara Baca Bicara di hari ini. Dan topik kita Kakak Stella dan juga Kak Wela yaitu cerita perempuan Papua menenun kesetaraan untuk pembangunan. Mungkin saya ke Kakak Stella dulu ini, mungkin bisa diceritakan sedikit ya, apa sih makna menenun kesetaraan, khususnya mungkin bagi Kak Stella ini sendiri, khususnya mungkin selaku anggota DPR Provinsi Papua Tengah? Iya, baik, terima kasih. Menurut saya, bicara soal kesetaraan berarti kita menganyam kembali nilai-nilai yang lama, artinya budaya-budaya yang lama tetapi dengan konsep-konsep yang baru. Kita menganyam kembali nilai-nilai yang ada. Nah, perempuan Papua itu sebenarnya sejak dulu mereka tuh sudah kuat. Mereka sudah mempunyai sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Tetapi sekarang bagaimana kita menata agar kekuatan itu diberi ruang, agar diakui kembali lagi. Di mana berbicara soal menenun, berarti kita menggabungkan suara-suara perempuan, baik yang ada di kampung sampai ke kota, untuk menjadi sebuah kain besar. Jadi yang dari benang itu kita tenun sehingga menjadi sebuah kain besar, yaitu pembangunan untuk Papua Tengah yang adil dan manusiawi. Mungkin menurut saya seperti itu. Kalau tadi itu menurut Kak Stella sendiri ya. Kalau menurut Kak Wela sendiri, menenun kesetaraan khususnya mungkin bagi kakak ini sendiri ini apa nih Kak? Baik, kalau dari saya sendiri menenun itu kan ibarat benang yang terpisah-pisah. Kemudian ada jarum yang berfungsi sebagai penyatu. Di sini kami, kalau saya sendiri sebagai
aktivis, pendidikan, aktivis sosial untuk membantu masyarakat melalui pemerintah, DPR. Saya bertugas sebagai sebagai jarum yang akan menyatukan benang-benang ini. Jadi menenun itu buat saya adalah saya menjadi wadah sebagai pemersatu benang-benang antara pemerintah kemudian masyarakat. Kami bisa menjadi wadah untuk mendampingi supaya ada pembangunan yang lebih kelihatan konkret. Itu menurut saya. Luar biasa sekali. Oke. Saya ke Kakak Stella lagi ya, mohon maaf. Kalau menurut Kakak sendiri sebenarnya tuh apa sih latar belakang munculnya semangat atau mungkin gerakan perempuan Papua dalam memperjuangkan kesetaraan dan juga pembangunan di daerah ini nih Kak? Iya, baik. Yang menjadi artinya latar belakang di mana saya melihat perlu adanya kesetaraan itu kita melihat mama-mama yang berjualan di pasar. Betul. Motivasinya semangat mereka. Karena kita tahu bahwa mama-mama yang berjualan di pasar ini ada yang benar-benar mereka itu bertindak sebagai petani dan juga sebagai penjual. Jadi kayak petani plus gitu. Kemudian juga bidan-bidan yang memberi diri untuk mengabdi di daerah pedalaman dan juga aktivis muda yang mereka tuh bekerja tanpa pamrih. Jadi gerakan perempuan Papua itu lahir dari pengalaman-pengalaman nyata. Jadi bukan hanya sekedar teori-teori semata, tetapi sebuah keberanian yang lahir karena tanggung jawab terhadap sebuah kehidupan. Jadi perempuan itu sebenarnya kalau menurut saya mereka itu menjadi tolak ekonomi yang bukan tolak ekonomi tapi mereka tuh menjadi penentu ekonomi dalam keluarga. Betul. Jadi mereka tuh kayak termotivasi untuk harus kuat, harus mempunyai kesetaraan seperti itu. Betul. Kalau menurut Kak Wela sendiri apa sih mungkin latar belakang munculnya semangat atau gerakan perempuan Papua ini dalam memperjuangkan kesetaraan dan juga pembangunan di daerah ini? Baik, kalau menurut saya berangkat dari mama-mama Papua. Seperti tadi Kak Stella sampaikan bahwa ada mama-mama Papua yang ternyata mereka harus bekerja, kemudian ada anak-anak dan mereka punya pekerjaan yang ekstra. Ekstra dalam arti mereka harus jualan dan kembali harus mengurus anak-anak di rumah juga. Saya pernah punya pengalaman waktu tahun 2015 ada salah satu komunitas di Jayapura, itu kebetulan saya terlibat di situ. Kami komunitas ini namanya komunitas Jantung Kota. Kami bantu anak-anak pedagang-pedagang asli Mama Papua, anak-anak mereka itu kami biasanya latih mereka dengan pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Jadi setiap sore, setiap Senin dan Kamis kami luangkan waktu secara volunteer. Kami ke sana untuk membantu mereka. Mama-mama yang mereka duduk jualan, mereka harus pulang dan harus membantu mereka anak-anak untuk mengerjakan PR, kemudian harus mengurus rumah tangga kembali dan itu pekerjaan yang cukup berat. Perempuan Papua dituntut untuk mandiri secara ekonomi, kemudian harus berjuang untuk membantu keluarga setelah mereka bekerja, sehingga dari situ berangkat bagaimana kita harus membangun komunitas atau tempat wadah untuk mereka harus ada tempat sebagai perempuan Papua yang mandiri. Oke, jadi memang peran perempuan ini tidak bisa dianggap sepele sebenarnya, karena memang mereka memikul banyak sekali beban ya, yang mungkin tidak bisa dilihat sebagian orang ya, tapi memang memikul beban yang berat sekali. Oke, Kak Stella ini kan sebagai anggota DPR Provinsi Papua Tengah juga sebagai perwakilan rakyat, khususnya rakyat Papua Tengah, bagaimana sih Kakak ini bisa melihat posisi dan juga perempuan, khususnya mungkin perempuan Papua dalam proses pembangunan saat ini? Saya melihat bahwa perempuan Papua ini bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi dia itu pelaku aktif. Namun kita lihat bahwa hari-hari ini masih banyak yang perlu diperjuangkan agar sebagai pelaku aktif itu dia betul-betul kokoh, yaitu baik dari pendidikannya, partisipasi terhadap politik, dan perlindungan terhadap perlindungan sosial. Nah, tugas saya atau tugas kami di DPR kali ini, DPR Provinsi Papua Tengah adalah hadir untuk dapat memastikan bahwa perempuan itu bukan hanya sekedar dihitung, tetapi diperhitungkan. Jadi bukan soal jumlahnya, tetapi posisinya hari ini ada, dia mempunyai kualitas kayak gitu. Nah, itu mungkin dari saya. Oke, luar biasa sekali. Menarik ya, bukan hanya dihitung tapi diperhitungkan. Ya. Luar biasa. Kalau tadi kita sudah mendengar ya
dari Kak Stella selaku anggota DPR. Mungkin kita ke Kak Wela melalui Yayasan Siena Ahoro Papua ini. Program apa saja sih Kak yang mungkin berfokus pada pemberdayaan perempuan dan juga kesetaraan gender di masyarakat ini? Baik, kalau kami dari yayasan disingkatnya SAPA. SAPA. Okay. Siena Ahoro Papua kami singkat SAPA. Jadi orang sering kenalnya SAPA Foundation. Kami di SAPA sendiri untuk pemberdayaan perempuan sebenarnya kami lebih menekankan untuk pemberdayaan mama-mama Papua melalui kedaulatan pangan lokal. Itu yang akan kami rintis. Kemudian akan berusaha untuk bersama-sama dengan pemerintah kita harus bagaimana mendorong mama-mama Papua terlebih untuk pembangunan ekonomi. Kemudian selain itu kami juga ada bidang pendidikan yang kami akan bantu untuk anak-anak. Jadi terlepas dari mama-mama Papua dan kami perempuan yang punya cukup banyak tanggung jawab, itu kami mendampingi adik-adik supaya tetap dibekali. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah kesehatan reproduksi. Kami berusaha untuk nanti perlu ada pendampingan tentang kesehatan reproduksi. Supaya jangan sampai kita lihat angka pernikahan dini itu sangat tinggi di Papua. Terlebih di Papua Tengah kita lihat ini dari kami nanti akan melakukan assessment. Hanya di awal ini secara kasat mata kami bisa lihat bahwa perbandingan antara perempuan dari kepulauan pesisir dengan perempuan dari teman-teman kita di atas itu sangat berbanding terbalik. Ya, Oke Kak, ini saya mau tanya dulu, di komunitas apa ini semua anggotanya perempuan berarti atau? Rata-rata perempuan. Rata-rata perempuan. Mungkin 70-30. 70% perempuan dan 30% laki-laki. Di bidang sosial berarti. Di bidang ya? sosial. Oke, siap. Oke, mungkin saya masih ke Kak Wela dulu nih. Kakak ini kan sebagai ketua yayasan bisa dibilang ya, ketua yayasan SAPA. Pastinya banyak sekali tantangan yang kakak hadapi selama membangun dan juga menjalankan yayasan ini. Tantangan terbesar apa sih Kak yang mungkin kakak hadapi atau mungkin dihadapi perempuan Papua ketika ingin terlibat aktif nih dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik? Baik, tantangan paling terbesar sebenarnya ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan diri dari perempuan Papua untuk mencoba sesuatu yang baru. Perlu didorong dengan trigger yang sangat kuat harus supaya mereka bisa percaya diri dan mencoba. Itu sebenarnya ya tantangan terbesar. Tapi kalau sebenarnya alasan kenapa sih tidak bisa percaya diri itu kenapa sih Kak? Kalau menurut saya pribadi itu berangkat dari pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga berarti ya. Pola asuh yang kalau sering dilihat kebanyakan kan pola asuh kita di rumah rata-rata dengan kekerasan, rata-rata. Tidak semua tapi itu rata-rata seperti itu. Sekarang menurut tidak saya. bisa diberi ruang bebas untuk berpendapat. Benar. Kadang-kadang ya. Oke. Kalau Kak Stella sendiri menurut kakak tantangan terbesar apa sih yang mungkin dihadapi kakak dan juga perempuan-perempuan Papua luar lainnya itu ketika ingin terlibat aktif nih dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik? Baik, mungkin kalau menurut saya tantangan terbesar yang saya lihat ya seringkali hadapi itu keberanian untuk keluar dari zona tradisi tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, itu sangat artinya hari ini ketika perempuan itu mau maju harus mempertimbangkan nilai-nilai adat. Nah, itulah yang sebenarnya seringkali membuat perempuan itu untuk tidak lebih cepat untuk maju, tidak lebih cepat untuk berkembang. Nah, tetapi banyak perempuan juga masih dibatasi oleh tadi budaya, budaya rasa diam. Artinya sebenarnya dia tuh bisa mengemukakan sesuatu yang lebih, tetapi karena budaya yang selalu mengharuskan untuk laki-laki yang harus didahulukan dalam hal berbicara, dalam hal memimpin, dalam hal menyampaikan, sehingga kebiasaan itu yang membuat perempuan itu jadi kembali lagi kayak tadi tidak percaya diri, ya. Padahal ada sesuatu besar, sesuatu hal besar di dalam dirinya yang mungkin ketika diberikan ruang dan kesempatan akan bisa lebih keluar atau lebih mengalir, ya. Tetapi perubahan juga tidak menunggu kesiapan. Perubahan itu datang lewat sebuah keberanian. Jadi mungkin butuh trigger, butuh lingkungan yang baru untuk membuat meyakinkan bahwa ada sesuatu yang besar dan harus coba untuk keluar dari zona itu. Dan ketika dia berani untuk mengambil sebuah keputusan, di situ
tentunya akan muncul kepercayaan diri. Itu sih tantangannya. Jadi memang harus keluar, bisa dibilang dari zona nyaman ya, untuk bisa mungkin mengeksplor skill-skill lain ya. Skill-skill Oke. lainnya. Tadi juga kakak ada bahas mengenai hambatan budaya nih kak ya, tantangan yang dihadapi perempuan Papua kalau ingin terlibat aktif itu. Ya. Nah, kalau menurut Kak Stella sendiri, apakah memang hambatan budaya atau mungkin stigma masyarakat ya yang membuat perempuan itu kadang-kadang tuh sulit buat berperan setara nih dalam pembangunan? Apakah memang hambatan budaya itu seperti apa saja sih kak? Ya itu tadi kalau menurut saya ya, hambatannya tuh ya selalunya yang kita tahu bahwa perempuan tuh selalu dinomorduakan. Jadi kalau ada contoh kayak macam misalkan ini di kampung-kampung, pasti yang diutamakan misalnya untuk pemilihan kayak katakanlah kepala kampung atau pasti yang didahulukan itu laki-laki. Perempuan nomor 2 ya? Ya, perempuan itu selalu nomor 2. Tapi ya hari ini harapannya perempuan itu hadir bukan untuk sebagai lawan, tapi kayak sebagai pelengkap gitu, untuk ayo kita sama-sama melangkah gitu, sama-sama saling mengisi. Jadi ada ruang-ruang hampa yang kosong itu bisa diisi lewat mungkin sesuatu yang tidak ada di laki-laki. Karena kita tahu bahwa perempuan itu ketika berbicara atau memimpin tuh lebih pakai hati. Jadi tidak emosi kayak begitu. Bagian-bagian itu yang kalau di-compare dengan laki-laki justru akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, berkualitas. Saling melengkapi berarti. Betul. Jadi adanya kolaborasi. Jadi kalau perempuan tuh kan mungkin tidak harus dengan marah-marah. Untuk terlihat tegas tidak perlu dengan marah-marah ya, tapi bisa dengan hati juga. Jadi bisa menghasilkan sebuah keputusan yang lebih tenang gitu. Ya, itu mungkin dari saya. Dan itu sebabnya penting sekali kolaborasi antara beberapa pihak yang ada. Jadi bisa mengisi ruang-ruang kosong yang tadi saya sampaikan itu ya, gitu. Karena perempuan ini ngomongnya pakai hati ya, pakai hati ke hati lah. Oke, mungkin saya ke Kak Wela dulu nih. Apakah memang sudah ada kolaborasi nih Kak antara pemerintah daerah dan juga mungkin lembaga seperti Yayasan Shane Ahura ini dalam memperkuat peran perempuan Papua? Ya. Kami lagi persiapkan program bersama Dinas Pendidikan sebenarnya untuk mendampingi 1.200 anak di Provinsi Papua Tengah untuk pengembangan bahasa Inggris, dan rata-rata tutor kami adalah perempuan. Tutor perempuan, luar biasa. Yang saya lihat dari pengalaman saya dengan kegiatan ini adalah perempuan-perempuan Papua ini mereka punya semangat yang tinggi untuk bagaimana anak-anak, adik-adik yang ada di daerah 3T ini bisa mengerti dengan baik dan bisa melihat dunia luar. Jadi yang paling penting sebenarnya itu kami menanamkan bahwa perempuan-perempuan yang pergi, tutor-tutor kami yang perempuan yang pergi ke daerah 3T yang akan kami dampingi ini bisa kasih motivasi ke anak-anak bahwa kalian harus lihat dunia luar, terlebih perempuan-perempuan generasi penerus kami. Itu dari saya. Jadi mereka turun langsung itu biar ada motivasi bagi anak-anaknya di daerah 3T itu berarti ya. Benar. Ini loh kita perempuan-perempuan ini bisa. Benar. Bukan hanya laki-laki berarti. Iya, benar. Itu kira-kira programnya dalam waktu dekat atau mungkin tahun ini atau mungkin tahun depan? Minggu depan kami sudah laksanakan. Minggu depan kami laksanakan. Jadi ada 3 kabupaten, Nabire, Dogiai, Deyai. Kami akan ke sana. Ya, tutor-tutor kami akan turun ke lapangan langsung ke sekolah-sekolah. Oke, itu programnya berapa lama kira-kira? Programnya akan 1 bulan lebih. Sekitar 1 bulan. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Dan berfokus untuk bahasa Inggris berarti? Berfokus untuk bahasa Inggris. Oke, siap. Mungkin saya ke Kak Stella lagi, mungkin bisa diceritakan contoh nyata kalau kakak ini kan pastinya sudah bertemu banyak perempuan-perempuan luar biasa di luar sana. Mungkin kakak bisa ceritakan satu kisah atau mungkin contoh kisah inspiratif dari perempuan Papua yang mungkin berhasil membawa perubahan di komunitasnya. Baik, kalau bicara soal mungkin secara umum ya, saya melihat itu kita punya mama-mama yang antusias membentuk kelompok-kelompok jualan, mama-mama di pasar untuk menjual hasil-hasil bumi. Kemudian ada kelompok-kelompok kecil dengan kreativitas tangan mereka, anyaman, noken, dan juga kita lihat bahwa ada guru-guru yang masih muda, perempuan-perempuan muda yang sebenarnya kalau hari ini mereka tuh akan lebih nyaman ada di kota-kota besar yang punya listrik, internet, tapi mereka memilih untuk mengabdi di daerah-daerah pedalaman. Dan di situ dan mereka tuh tidak viral, mereka tuh tidak mencari validasi, tapi betul-betul mereka tuh mewujudkan
muka bahwa perempuan ini punya hati untuk melayani, dan di situ yang mereka dapati bukan tentang nama mereka, tapi hasil dari yang mereka sajikan itu. Berarti memang bekerja dengan hati, Ya. tidak butuh validasi dari siapapun, tidak butuh kamera apapun ya. Yang mereka Yang harapkan penting- adalah penerima manfaatnya mendapatkan sesuatu yang lebih. Betul. Oke. Mungkin kalau Kak Wela sendiri ini kan apalagi ketua komunitas Sapa ya, tentunya sudah juga bertemu dengan banyak perempuan-perempuan luar biasa. Mungkin ada pernah berjumpa atau mungkin punya kenalan ya yang punya kisah inspiratif, khususnya mungkin perempuan Papua yang berhasil membawa perubahan di komunitasnya. Baik, kalau saya sendiri sebenarnya ada dulu di awal tahun 2000 sejak Otsus baru muncul, itu ada istri dari Bapak Wali Kota Jayapura, itu namanya Ibu MR Kambu. Nama ibunya Ibu Welmina Kambuaya. Beliau itu sosok perempuan yang benar-benar memberikan inspirasi. Beliau di Kota Jayapura sendiri, kebetulan saya waktu itu masih SMA, dan beliau sebagai kepala dinas pendidikan, beliau menyiapkan sekolah-sekolah unggulan, dan salah satu sekolah unggulan itu sekolah yang beliau rintis, SMA Negeri 5 Jayapura, itu menghasilkan, kalau sekarang di tahun sekarang kami semua yang lulus dari sekolah itu rata-rata pekerjaannya semua ada pekerjaan yang baik, baik mau di pemerintah maupun pihak swasta, semua berjalan dengan baik, dan beliau menurut saya menginspirasi saya sendiri sebagai perempuan Papua untuk harus maju seperti beliau, berdiri mandiri terlebih. Itu mungkin dari saya. Luar biasa. Oke Kak Stella dan Kak Wela, ini kan topik kita mengenai kesetaraan gender ini Kak. Mungkin dari Kak Stella dulu, menurut Kakak apa sih indikator yang bisa dikatakan bahwa kesetaraan gender itu betul-betul mulai terwujud di Papua, khususnya mungkin di Papua Tengah sendiri nih? Iya, baik. Bicara soal kesetaraan ya berarti perempuan dan laki-laki. Di sini saya melihat bahwa perempuan itu hadir bukan untuk melawan laki-laki, tetapi berjalan bersama-sama, kayak tadi saya sampaikan. Dan sekarang juga saya melihat bahwa laki-laki sudah banyak yang melihat sosok pemimpin-pemimpin wanita itu bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai rekan. Jadi bisa mulai melangkah bersama, bahkan sosok laki-laki itu justru hadir sebagai pelindung bagi setiap perempuan-perempuan yang mau tampil, mau menjadi pemimpin, dan disitulah saya melihat bahwa telah terjadi kematangan sosial. Seperti itu mungkin dari saya. Siap. Kalau dari Kak Wela sendiri, apa sih menurut Kakak indikator bisa dibilang kesetaraan gender itu betul-betul sudah mulai terwujud di Papua Tengah ini khususnya? Baik, kalau saya kembali ke kelompok paling kecil dalam kehidupan, yaitu keluarga. Saya sendiri sudah menikah dan saya sudah punya 2 anak. Kadang membagi waktu untuk pekerjaan itu sangat susah. Betul. Tapi ya puji Tuhan, karena saya bisa berdiri hari ini karena saya punya partner yang bisa mengisi ruang kosong yang seperti tadi Bu Stella sampaikan, bahwa di situ saya bisa berdiri setara dengan partner saya itu, yaitu suami saya. Dan itu luar menurut biasa. saya itu satu poin bagaimana saya bisa setara, bukan untuk melawan seperti Bu Stella sampaikan, tapi untuk bisa membangun perempuan Papua dan Papua khususnya. Oke, jadi memang ada keterlibatan laki-laki juga mendukung dan juga mengisi kekosongan itu berarti ya. Oke. Ibu Stella, ini terkait visi Ibu sendiri untuk masa depan perempuan Papua 5 hingga 10 tahun ke depan ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Visi saya hari ini yaitu saya ingin membangun sebuah ekosistem. Ekosistem di mana perempuan Papua itu bisa belajar, bisa berdaya dan bisa memimpin tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budayanya. Oke. Saya ingin melihat banyak perempuan yang duduk di ruang-ruang kebijakan dan juga membuat atau membawa hati nurani ini, dan juga membawa noken, membawa kasih ke setiap meja-meja keputusan. Nah, kembali lagi tadi bahwa kita sedang menenun. Jadi akhirnya visinya itu kita telah merajut sebuah hal yang nantinya kita bisa bawa sampai ke ruang-ruang yang lebih tinggi, seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Wela sendiri?
mungkin apa yang ingin Ibu lakukan mungkin terkait dengan komunitas Sapa untuk kedepannya? Baik, kalau dari saya sendiri seperti di awal saya sampaikan, Sapa ini wadah di tempat di mana akan bekerja bersama-sama dengan pemerintah, bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk bagaimana kita membangun khususnya membangun Papua Tengah, sehingga 5-10 tahun ke depan Sapa hadir untuk menjadi wadah di Papua Tengah, baik secara dari bidang ekonomi, kemudian pendidikan, sosial, dan yang lainnya. Itu dari. Tadi Ibu Stella sempat berbicara bahwa dengan budaya ini perempuan Papua tetap bisa maju. Jadi budaya ini tidak bisa dibilang halangan lah ya. Perempuan tetap bisa maju tanpa meninggalkan budayanya itu sendiri. Oke, luar biasa. Ibu Stella, mungkin ada pesankah yang ingin Ibu sampaikan khususnya mungkin kepada para perempuan Papua khususnya mungkin yang masih muda-muda ya, untuk bisa mungkin tetap aktif mungkin dan jangan insecure walaupun kita perempuan. Oke, mungkin juga sekaligus close statement ya. Oke. Jadi dunia tidak menunggu yang sempurna. Dunia menunggu yang berani. Gunakan pendidikanmu, gunakan juga hatimu, dan gunakan kasihmu pada tanah ini sebagai bahan tenunan perubahan. Kemudian karena setiap benang kecil yang kita rajut akan menjadi kain besar asal ditenun dengan kasih, dengan hati dan ketulusan. Dan kalau ditanya benang apa yang paling penting pembangunan Papua menjadi kuat dan indah bagi kita semua, jawabannya hanya satu, yaitu persaudaraan. Oke, dari Kak Wela sendiri mungkin pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada anak-anak muda Papua di luar sana, mungkin apa sih tentang bisa mengambil peran dalam pembangunan di Papua Tengah ini? Baik, kalau saya sendiri Nelson Mandela bilang pendidikan itu senjata paling ampuh untuk merubah dunia. Jadi penting sekali perempuan Papua saat ini mempunyai pendidikan, bukan untuk berdiri duduk di kursi-kursi pemerintahan atau jabatan-jabatan tertentu, tapi perempuan itu pendidik pertama dalam keluarga. Entah nanti dia ada dalam pemerintahan, ada dalam lembaga-lembaga sosial masyarakat ataupun dimanapun, perempuan wajib berpendidikan. Oke, siap. Mungkin ini terakhir Kak Wela ini, kalau kita ibaratkan menenun benang, apa yang paling penting kiranya ini agar kain pembangunan Papua ini bisa menjadi kuat dan indah bagi kita semua? Oke. Kalau dari saya, tenunan paling kuat sebenarnya adalah kolaborasi. Mau dari manapun, selama kita ada di tanah Papua, dari suku manapun kita harus berkolaborasi untuk mencapai kemandirian Papua yang baik, terlebih Papua Tengah. Oke, pemirsa podcast Pamara di mana saja Anda berada, itu tadi ya podcast kita di hari ini, podcast Pamara, yaitu tentang cerita perempuan Papua menenun kesetaraan untuk pembangunan bersama dengan dua narasumber, dua tamu yang sangat luar biasa sekali. Ada Kak Stella Teresia Misiro selaku anggota DPR Provinsi Papua Tengah, dan juga ada Kak Wela Violeta Saroy ini selaku pendiri komunitas Sapa ya. Oke, pemirsa Pamara, senang sekali saya Suci Ramadhani sudah menemani Anda di podcast kali ini. Nantinya kita akan bertemu lagi di podcast Pamara Pace Mace Bicara di lain waktu, lain kesempatan.